Ya, ketemu lagi di kuliah Matematika Komputasi lanjutan di pertemuan yang ke-14. Kita akan bahas tentang graf di versi yang ketiga ya, itu lanjutan yang dua pertemuan kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang graf planar dan graf bidang ya. Kenapa ada graf planar atau kenapa ada graf bidang? Karena nanti berpengaruh pada pengaplikasian ya. Graf planar itu dikatakan planar jika, jadi syaratnya sangat gampang, graf itu dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisinya tidak ada yang saling memotong, ya, tidak ada yang bersilang. Jika tidak, maka graf itu dinamakan graf tidak planar. Dia definisinya hanya biner, ya, planar atau tidak planar. Keempat disebut graf planar. Jadi sebenarnya digambarkan seperti ini, bersilangan ya, kelihatan bersilangan, tetapi kita bisa mengubah bentuknya dengan teori isomorfis di atas. Kita punya isomorfis dari graf keempat ini yaitu seperti ini. Nah, itu artinya bahwa yang tampilan awalnya seperti tak planar itu sebenarnya adalah graf planar. Jadi, karena dia bisa dibuat ke dalam gambar graf atau graf yang digambarkan dalam bidang yang tidak saling memotong, tidak ada yang saling bersilangan, maka ini graf planar. Kelima, graf tidak planar karena bagaimanapun caranya diputar-putar pasti ada silangnya di salah satu. Nanti mungkin kalau ditukar lagi di sini ada silangnya. Nah, kenapa ada definisi seperti ini? Terutama di dunia listrik ya, listrikan ataupun di dunia kalian teknologi informasi, kalian membuat jalur di papan PCB, maka tidak boleh ada graf-graf jalur-jalur yang saling bersilangan ya. Jika jalur itu memang tidak diperkenankan, nanti kan akan terjadi konsleting kan. Kecuali memang dia harus ada titik atau simpul di persimpangan itu, maka itu tidak mengapa ya. Tapi pada saat ternyata tidak dibutuhkan jalur di sini, ini seperti di sini kan tidak ada titiknya, maka kita harus membuat jalur yang lain di dalam papan PCB dengan mengubahnya menjadi graf planar. Ya. Tiga buah graf planar, B dan C adalah graf bidang ya. Nah, ini adalah graf planar, B dan C-nya itu ada graf bidang ya. Jadi dia dikatakan planar, kenapa? Karena mereka merupakan graf bidang, bisa digambarkan dalam bidangnya. Graf planar yang digambarkan dengan sisi saling tidak berpotongan disebut graf bidang ya. Jadi graf bidang seperti itu. Oke, ini aplikasi graf planar yang saya katakan tadi. Ya, personalities, utilities problem. Nah, ini tidak planar. K33, Kuratowski ya. Nah, K ini apa lagi ya? Bukan complete graph. Tapi Kuratowski yaitu graf yang ditemukan oleh peneliti dari Jepang ya. Kuratowski 3x3 dengan titik 3, 3, 3. Dia bipartite ya. Bisa seolah-olah ada domain dan kodomainnya. Maka ini juga bukan graf planar, berarti juga bukan graf bidang ya. Karena pasti ada persilangan. Nih, nah di sini persilangan. Nah, aplikasi graf planar adalah perancangan IC ya, integrated circuit. Tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan, dapat menimbulkan intervensi arus listrik, malfunction, perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Jadi membuat jalur-jalur di papan PCB itu dia menggunakan graf planar ya. Contoh, gambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi yang berpotongan. Ini banyak potongannya. Apakah dia bisa dibuat menjadi graf planar? Berarti kita harus membuat graf bidangnya. Oh, ternyata bisa ditarik kiri kanan atas bawah gitu ya. Yang ini kita tarik, titik yang ini kita tarik ke bawah, sehingga jadi ini ya. Di sisi pada bidang graf membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah, region atau muka phase. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdapat 6 wilayah. 1, 2, 3, 4. Nah, mana 6? 1, 2, 3, 4, 5 ya harusnya ya. Termasuk wilayah terluar. Coba kita cek lagi. Bidangnya ada 6 wilayah. Ini akan jadi pertanyaan. Nah. Oh, bukan yang atas ini ya ternyata. Graf pada gambar di bawah ini ya. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cara membuat gambar itu, nah, nanti sebenarnya kalau dihubungkan lagi ke dalam teori graf,
dan nanti dipakai sebenarnya di dunia kalian itu namanya ada coloring ya dan matching. Bagaimana nanti suatu graf itu akan diberikan warna agar dia bisa dicocokkan, diaplikasikan pada penjadwalan nanti sebenarnya. Ini R1, R2, R3, R4, R5, R6 yang terluar. Maka hubungan yang diperoleh antara simpul, sisi, dan jumlah wilayahnya itu adalah N min E tambah F sama dengan 2. Euler equation ya. Persamaan Euler. Pada gambar di atas 11, 7, 6, maka dia memenuhi ya. Ada 11 simpul, 11 sisi, 7 simpul, 6 face wajah. Nah, itu ada sama dengan 2. Kesamaan Euler pada graf sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, lebih besar dari 2, selalu berlaku E kurang dari sama dengan 3N min 6. Nah, kalau di matematis ini harus dibuktikan ya. Cuma kalau di sini tinggal dipakai. Jadi fungsinya apa? Kesamaan ini akan menentukan graf itu planar atau tidak. Jadi ketidaksamaan terakhir yang digunakan untuk menunjukkan kelanaran suatu graf. Kalau graf planar maka ia memenuhi kesamaan Euler. K4, N4, E6 memenuhi kesamaan sebab 6 kurang lagi 3 kali 4 kurang 6. Sama dengan ya. K5 tidak planar karena 10 lebih besar dari 3 kali 5, 15 kurang 6, 9. Harusnya dia lebih kecil. Sehingga kita bisa menyimpulkan planar atau tidak planar melalui rumus ini. Nah, rumus itu ya. Oke, ini kelihatannya kalau dengan gambar, karena kalau dengan gambar kan ini hanya untuk Kuratowski 33, untuk K5, untuk K4, bagaimana nanti K100 gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dicek apakah dia planar atau tidak dengan kesamaan Euler. Walaupun di bawah ada kelemahan dari kesamaan Euler, ada beberapa yang tidak terpenuhi. Salah contohnya adalah Kuratowski 33 ini, K33. Dia memenuhi ini ya, 9 kurang dari 12. Tetapi pada gambarnya itu tidak planar. Pada secara hitungan itu planar ya. Sehingga buat asumsi baru setiap daerah akan dibatasi paling sedikit 4 buah sisi dari rumus E kurang dari 2N min 2. Diperbaiki ya, gara-gara Kuratowski diperbaiki. Sehingga nih Kuratowski bisa juga dicek. Nah, ini teorema Kuratowski. Jadi dari situ Kuratowski juga punya teorema. Graf Kuratowski K5, graf Kuratowski kedua K33, dan graf yang isomorfik dengan Kuratowski kedua ya. Nah, ini yang isomorfik. Sifat graf Kuratowski adalah kedua graf Kuratowski adalah graf teratur, benar. Artinya derajatnya sama. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar ya. Penghapusan sisi atau simpul di Kuratowski menyebabkan graf menjadi planar. Kalau dihapus salah satu nanti dia akan planar ya. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Oke, ini teoremanya. Graf G bersifat planar hanya jika ia mengandung upgraph yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Di graf G bersifat planar hanya jika ia tidak mengandung. Jadi tidak termuat di situ. Ada graf yang besar sekali, penjadwalan dari seluruh dunia, gitu ya. Ada penjadwalan kereta, penjadwalan pesawat. Kita lihat di dalam situ, apakah di dalamnya ada bagian kecil yang memuat graf Kuratowski. Kalau dia memuat Kuratowski itu, graf 1, 2, 3 dan planarnya nih, ada yang memuat gambar A, gambar B, dan gambar C, salah satunya saja, maka bisa dijamin bahwa graf itu tidak planar. Nah, itu karena dia memuat G1, G tidak planar karena mengandung G1. Oke, selanjutnya kita bahas kelanjutan dari lintasan dan sirkuit. Jadi kemarin kita sudah bisa menemukan adanya suatu lintasan ya, dari titik ini ke titik ini. Dari A ke B ada suatu garis. Hubungan dari garis lagi, itu namanya lintasan ya.
Nah, pada saat nanti di awal dia ketemu lagi dengan akhirnya, itu namanya sirkuit ya. Bayangkan Anda punya lintasan dari rumah ke kampus, dan bayangkan kembali Anda punya sirkuit MotoGP, ya kan? Itu sirkuit. Nah, lintasan ini diklasifikasi lagi, ada namanya lintasan Euler, yaitu lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Jadi semua sisinya harus terlewati satu kali lintasan, terserah dia mau berhenti di mana. Pada saat dia berawal dan berakhir di titik itu melalui setiap sisinya tepat satu kali, itu namanya sirkuit. Jadi lintasan dan sirkuit beda tipis ya. Hanya awal dan akhir beda, Euler. Awal akhir beda dan tiap sisi dilewati, Euler. Awal dan akhir sama, dan melewati semuanya tepat satu kali, itu namanya sirkuit. Graf yang memuat sirkuit Euler memang graf Euler, Eulerian graf yang lintasan dinamakan semi Euler ya, graf yang lintasan Euler, semi Euler graf ya. Oke, satu lintasan Euler yang A bisa kita cari, kita coba jalan aja 3, 1, kedua, ketiga lagi, keempat, ke 1. Jadi kalau kita lihat di contoh yang ini, kita bisa tahu bahwa asalkan dia melewati satu kali, 3 ke 1, ke 2, ketiga lagi, boleh tiganya sekali lagi, terus ke 4, terus ke 1. Sisinya terlewati semua. Apakah ada yang lain? Boleh, saya ambil dari 1, 1 ke 2, ke 3, ke 1, ke 4, ke 3. Akan banyak jawabannya, akan minimal 1 atau lebih dari 1. Nah, kemudian lintasan Euler B bisa juga. Kemudian sirkuit Euler pada C. Ya, dia harus berawal lagi dan berakhir di titik yang sama. Graf E dan F tidak punya lintasan maupun sirkuit Euler karena ada sisi yang tidak tertemui ya, tidak ketemu ya. Jadi AB semi Euler, C dan D itu graf Euler, E dan F tidak keduanya ya. Jadi tolong dicek lagi. Teorema graf yang tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi Euler dan hanya jika ya, terhubung dengan dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul yang berderajat ganjil sama sekali. Dalam matematika ini dibuktikan, tapi kalau di sini dipakai ya. Graf tidak berarah G Euler hanya jika setiap simpulnya berderajat genap. Ini pada graf berarah bisa juga berlaku ya Euler. Yang kedua adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Jadi kalau Euler tadi semua sisi harus ditemui. Berakhir di titik yang berbeda tapi semua sisi jalan, Euler lintasan. Dari titik ini pergi langsung balik lagi ke banyak sisi sebanyak satu kali dan balik lagi ke titik itu namanya sirkuit Euler. Nah, berikut ini kita lanjutkan ke lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ini adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi tidak mengapa ada sisi yang tidak terlewati, yang penting seluruh titiknya dilewati. Begitu aja sirkuit, berarti dia harus berawal di situ, berujung di situ lagi ya. Contohnya adalah graf A, lintasan, kita punya 3, 2, kita ambil pensilnya, kita punya 3, 2, 1, 4. Ini tidak terlewati sama sekali, tidak masalah, yang penting setiap titiknya terlewati. Graf lintasan Hamilton lagi ya. Nah, ini yang sama. Kemudian, nah ini contoh dari graf lintasan Hamilton ya. Sirkuit ya, sirkuit kayak semua titik dilewati walaupun tiap garis. Jadi kalau Euler tadi semua sisi satu kali, ya kalau Hamilton semua titik satu kali ya. Oke.
Teoremanya banyak, silakan dibaca ya nanti, ini termasuk ada contohnya, ini penerapannya yang sederhana. Nah, kemudian ada latihan, silakan dikerjakan latihan 1 sampai 4. Oke, demikianlah video singkat kali ini. Semangat terus untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.